Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Inekes Yahaya, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai sistem digestif. Sistem digestif atau yang lebih kita kenal dengan sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Sistem pencernaan berfungsi untuk memudahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Adapun saluran pencernaan yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, proses pencernaan. Mulut merupakan pintu masuk saluran cerna. Adapun organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur atau saliva. Fungsi organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut yaitu gigi. Gigi berfungsi membantu memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna lebih efisien dan cepat. Lidah merupakan bagian penting dalam menuntun makanan dalam mulut saat mengunyah dan menelan. Saliva berfungsi untuk mempermudah proses menelan, antibakteri, pelarut untuk rangsangan kuantum kecap, mempermudah gerakan bibir dan lidah, dan higienis mulut. Berikut saluran pencernaan yaitu faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Berikut saluran pencernaan yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Berikut saluran pencernaan yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Berikut saluran pencernaan yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Lipatan ini berfungsi untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Pada saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% dari semua zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Bagian-bagian usus halus. Duodenum atau usus 12 jari adalah bagian pertama dari usus halus dan terdiri dari 4 bagian. Umumnya, bagian usus halus yang satu ini berperan dalam proses penyerapan air, elektrolit, protein, dan karbohidrat. Fungsi duodenum yang utama adalah mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian berasal dari pankreas. Jejunum. Bagian usus halus yang kedua adalah jejunum. Jejunum memiliki dinding usus yang lebih tebal dan lebar daripada bagian usus halus ileum. Senyawa karbohidrat, air, elektrolit, dan protein juga diserap di jejunum. Tetapi, bagian usus halus ini lebih banyak menyerap nutrisi lemak dari makanan yang dicerna. Lapisan jejunum dikhususkan untuk penyerapan oleh enterosit dari partikel nutrisi kecil yang sebelumnya telah dicerna oleh enzim di duodenum. Setelah diserap,
Nutrisi melewati enterosit ke dalam sirkulasi enterohepatik dan masuk ke hati melalui vena portal hepatik, tempat darah diproses. Ileum. Bagian usus halus yang ketiga atau terakhir adalah ileum, yang merupakan bagian terpanjang dari usus kecil. Pada bagian ujung ileum terdapat katup yang berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran isi dari ileum ke usus besar. Pada bagian usus ileum akan terjadi penyerapan garam empedu, air, elektrolit, vitamin B12, dan nutrisi lain yang tidak diserap di duodenum dan jejunum. Fungsi utamanya adalah untuk menyerap vitamin B12, garam, empedu, dan produk pencernaan apapun yang tidak diserap di jejunum. Berikut saluran pencernaan yaitu usus besar. Usus besar adalah salah satu organ pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Kolon merupakan nama lain dari usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk melakukan penyerapan makanan yang tidak mampu diserap di usus halus, juga menyerap air dan garam sehingga dapat mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Bagian-bagian usus besar. Cecum atau caecum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Bisa dikatakan bahwa cecum adalah gabungan dari bagian terakhir usus halus dengan bagian pertama usus besar. Cecum memiliki panjang sekitar 7 cm. Fungsi utama dari kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus halus. Kolon ascendens merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas dimulai dari dasar perut bagian kanan sampai ke hati. Fungsi utama dari kolon ascendens adalah untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Kolon transversum merupakan lanjutan dari kolon ascendens dengan bentuk horizontal. Fungsi utama dari kolon transversum adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Kolon descendens merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu penyesuaian kepadatan feses. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendens, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi utama dari rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Penumpukan feses akan merangsang saraf yang terdapat pada rektum untuk melakukan defekasi atau BAB. Berikut saluran pencernaan yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus juga disebut dengan dubur. Dubur merupakan perpanjangan dari rektum yang berada di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Fungsi anus antara lain 1. Untuk melakukan proses defekasi. Defekasi merupakan proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi dikarenakan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sfinkter. Fungsi anus yang kedua yaitu mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga bisa mengatur pengeluaran feses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga bisa ditahan pada saat belum sempat pergi ke toilet. Hal ini disebabkan ada kontraksi otot sfinkter serta levator. Setelah menerima impuls dari otak, otak mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Selanjutnya yaitu proses menelan. Proses menelan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap bukal. Makanan dikumpulkan di permukaan atas lidah sebagai bolus yang lembab, kemudian bolus didorong ke dalam faring. Yang kedua, tahap faringeal. Faring tertarik ke atas di bawah dasar lidah, inlet laryngeal berkontraksi, dan epiglotis menutupi laring untuk mencegah makanan masuk trakea.
Otot-otot faring kemudian mendorong bolus ke dalam esofagus bagian atas. Yang ketiga yaitu tahap esofagus. Gelombang peristaltik membawa bolus ke bawah terus ke lambung. Adapun enzim yang membantu sistem pencernaan. Tubuh memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi di dalam makanan yang kita konsumsi agar dapat diserap. Berikut beberapa macam enzim pencernaan yang ada di tubuh. 1. Amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar-kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Yang kedua, protease. Enzim ini merupakan enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dan makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Enzim ketiga yaitu lipase. Lipase merupakan enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ tubuh berperan penting dalam menghasilkan enzim di dalam pankreas dan lambung. Yang keempat, maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima yaitu laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Gangguan sistem pencernaan pada mulut. Makanan untuk pertama kalinya akan masuk ke dalam sistem pencernaan melalui rongga mulut. Ada dua gangguan sistem pencernaan pada rongga mulut antara lain xerotomia dan sariawan. Xerotomia adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Xerotomia atau mulut kering dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan xerotomia adalah kurang minum air, tidur dengan mulut terbuka, cuaca yang panas dan kering, mengonsumsi makanan yang kering, atau efek samping pengobatan. Yang kedua yaitu sariawan atau stomatitis. Beberapa orang memiliki kebiasaan menggigit-gigit bibir atau bagian dalam mulutnya. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tidak disarankan karena menjadi salah satu penyebab terjadinya sariawan. Sariawan adalah peradangan yang bisa berupa pembekakan di bagian dalam bibir, gusi, hingga lidah. Sariawan bisa disebabkan oleh virus dan luka. Virus yang bertanggung jawab dalam terjadinya sariawan adalah virus herpes simplex 1, disebut dengan istilah stomatitis herpes. Selain luka karena tergigit, sariawan juga bisa muncul akibat penggunaan obat kumur yang mengandung bahan-bahan pengering seperti gliserin dan alkohol. Sariawan yang disebabkan oleh luka disebut stomatitis aftosa. Gangguan pencernaan pada faring. Kanker faring. Penderita kanker faring umumnya akan mengalami rasa nyeri di tenggorokan dan telinga serta sensasi adanya benjolan di tenggorokan. Kanker faring terkadang bisa menyebabkan tuli. Inilah salah satu penyakit yang dapat mengganggu fungsi faring lainnya. Gangguan pencernaan pada esofagus. Salah satu penyakit yang umum terjadi pada esofagus adalah esofagitis. Kondisi tersebut mengakibatkan kesulitan dalam menelan dan biasanya akan timbul rasa perih di dada. Gangguan pencernaan pada lambung. Gangguan sistem pencernaan pada lambung berupa MAH sering disebut juga sebagai tukak lambung. Penyakit MAH disebabkan karena adanya luka pada dinding lambung bagian depan. Selain itu, pola makan yang tidak teratur juga dapat mengakibatkan seseorang mengalami MAH. Selanjutnya, gangguan pencernaan pada usus halus. Diare. Seseorang mengalami diare karena makanan pada usus besar mengalami penyerapan air yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan adanya gangguan oleh virus atau bakteri yang mengakibatkan makanan melewati usus besar secara cepat. Akibatnya, feses yang dikeluarkan berbentuk cair. Penderita diare dalam waktu yang cukup lama dapat mengalami dehidrasi. Hal ini dikarenakan terlalu banyak cairan tubuh yang keluar bersama feses.
Konstipasi. Kondisi yang berlawanan dengan diare adalah konstipasi. Konstipasi lebih sering dikenal dengan istilah sembelit. Kondisi ini terjadi karena usus besar menahan feses dalam waktu yang lama, sehingga feses menjadi sangat kering karena terlalu banyak air yang diserap. Apendisitis atau usus buntut adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada usus buntut. Usus buntu adalah organ berbentuk kantong kecil dan tipis. Panjang usus buntut berkisaran antara 5 hingga 10 cm. Letak usus buntut terhubung dengan usus besar. Gangguan pencernaan pada anus. Fisura ani merupakan sebuah kondisi terjadinya luka atau robekan pada jaringan kulit yang melapisi saluran anus serta lubang anus. Saluran anus adalah bagian paling ujung dari usus besar yang terletak di antara tempat penyimpanan kotoran dan lubang tempat keluarnya kotoran. Pada umumnya, fisura ani bisa disebabkan oleh tinja yang berukuran besar dan keras. Ketika seseorang buang air besar, tinja berukuran besar dan keras tersebut mampu mengikis dinding anus sehingga menyebabkan rasa sakit, pendarahan, serta ketegangan pada otot yang berfungsi membuka dan menutup lubang anus. Untuk mencegah terjadinya penyakit ini, sebaiknya kamu tidak menunda-nunda buang air besar. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan asupan makananmu.